Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya Siti Aisyah dari kelas MAB2 2020 Universitas Pelita Bangsa ingin menjelaskan sedikit materi tentang manajemen risiko, yang dimana tugas ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Untuk materinya seperti apa? Mari kita lanjut. Untuk materi yang pertama yaitu definisi resiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Sebelumnya, apa sih perbedaan antara ISO 2009 dan 2018? 2009 itu pertama kali diluncurkan dan 2018 itu ISO pembaruannya. Jadi, apa definisinya? Sesuai yang tertera pada gambar, dapat berupa efek positif, negatif, atau keduanya, dan dapat mengatasi, menciptakan, atau menghasilkan peluang dan ancaman. Sasaran dapat memiliki aspek dan kategori berbeda dan dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda. Selain itu, resiko merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Kebanyakan dari kita lebih sering menangani masalah ketika sudah terjadi dibandingkan dengan memikirkan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen resiko. Di induk dari penciptaan dan perlindungan nilai, ada 8 prinsip. Yang pertama, terintegrasi. Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Yang kedua ada struktur dan komprehensif. Yang dimaksud dalam manajemen risiko ialah berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang ketiga ada disesuaikan. Disesuaikan ini merupakan kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan sesuai dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya. Yang keempat ada inklusif. Inklusif merupakan keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat. Kemungkinan, pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Yang kelima ada dinamis. Risiko yang muncul dapat berubah dan menghilang, mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Maka itu disebutnya dengan dinamis. Selanjutnya ada informasi terbaik yang tersedia. Keseluruhan data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya dan saat ini. Juga harapan di masa depan. Informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan yang berkaitan. Selanjutnya ada faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkat manajemen risiko. Kenapa begitu? Karena baik manusia dan budaya, keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan sama-sama penting. Budaya organisasi atau risk culture menjadi penting karena akan berhubungan dengan pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari. Yang terakhir, perbaikan dan berkelanjutan. Prinsip ini meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi siklus berkesinambungan dengan menggunakan metode plan do check action. Jadi pada intinya, prinsip manajemen risiko merupakan suatu yang harus dipertimbangkan ketika menyiapkan rencana kerja dan menjadi fondasi bagi pengelola risiko pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada kerangka kerja manajemen risiko. Dapat kita lihat melalui bagian tersebut,
yang dapat diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Proses manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Yang kedua ada analisis risiko, yaitu sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, atau individu untuk mencapai tujuan. Ketiga ada evaluasi risiko, yaitu proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Keempat ada pengendalian risiko, yaitu suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Yang kelima ada mitigasi risiko, yaitu upaya untuk mengurangi atau menghentikan dampak negatif yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal, titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan atau pembangunan sistem peringatan dini yang efektif di perusahaan, di mana berbagai resiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasikan, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin. Ada sebuah quote dari David Lloyd George, yang dimana beliau mengatakan, "Jangan takut untuk mengambil langkah besar, kamu tidak bisa melewati jurang dalam 2 lompatan kecil." Sekian penjabaran materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua. Sampai jumpa.